Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian ini. Kita diberi hidayah untuk terus semangat menuntut ilmu agama. Ini merupakan kenikmatan yang besar yang harus selalu kita syukuri, karena dengan ilmu itulah kita akan dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena itu, mari sama-sama kita saling mengingatkan, terus saling memotivasi untuk semangat belajar ilmu agama. Jangan berhenti dari menuntut ilmu agama, terutama ilmu-ilmu seputar akidah, seputar tauhid, agar keyakinan kita semakin kuat, keimanan kita semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di zaman yang tersebar berbagai macam fitnah. Dengan fitnah-fitnah itu bisa menyebabkan orang meragukan agamanya sendiri, ragu tentang kebenaran agama Islam. Rasulullah SAW menggambarkan fitnah itu seperti kepingan malam. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbiha kafiran. Bersegeralah kalian untuk beramal soleh sebelum datangnya fitnah. Fitnah itu bagaikan kepingan malam. Bisa jadi seseorang di pagi hari masih beriman, namun di sore hari dia sudah menjadi kafir. Atau bisa jadi dia di sore hari masih beriman, masih percaya, masih meyakini kebenaran agama Islam, tapi di pagi harinya dia sudah kembali murtad, dia sudah meninggalkan agamanya. Dan itu terjadi. Sangat membahayakan fitnah-fitnah yang terjadi di masa kita sekarang ini. Maka mari kita kuatkan keimanan, kuatkan akidah, keyakinan dengan belajar ilmu agama, terutama ilmu akidah maupun ilmu tauhid. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Kita akan kembali mempelajari kitab Al-Uthul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Imam Al-Mujaddid, ya, seorang pembaharu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masih membahas macam-macam ibadah. Ya, di antara macam-macam ibadah itu adalah wa anwa'ul ibadah allati amara Allahu biha mithlul Islam wal iman wal ihsan wa minhu du'a wal khauf wal raja wat tawakkul wal raghbatu wal rahbatu wal khushu'a wal khasyah wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adzatu wal istighatsatu wal dhabhu wan nadaru wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amara Allahu biha kulluha lillahi ta'ala. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan
contoh-contoh ibadah beserta dalil-dalilnya. Di antara ibadah yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya yaitu tentang ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Doa merupakan ibadah yang paling agung. Ketika diberikan kepada Allah, maka amalannya, pahalanya sangat besar. Tapi sebaliknya, kalau doa itu diberikan kepada selain Allah, maka dosanya sangat besar, syiriknya sangat besar. Ya, karena doa itu mengandung kerendahan dan ketundukan. Intinya ibadah adalah doa, maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada macam ibadah yang kedua, yaitu al-khauf, ya. Dibaca terlebih dahulu halaman 88. Wa dalilul khawfi qauluhu ta'ala, dalil khauf takut adalah firman Allah Ta'ala, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Artinya, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Surat Al-Imran ayat 170. Nah, barakallahu fiik. Ibadah yang kedua, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan contoh-contoh ibadah, baik ibadah lahiriah maupun ibadah batiniah. Ibadah-ibadah yang kelihatan maupun ibadah yang tidak kelihatan. Nah, di antara contoh di sini adalah ibadah yang tidak kelihatan, yaitu perasaan di dalam hati. Jazakallahu khair. Perasaan apa itu? Yaitu perasaan takut, ya, al-khaufu. Wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan rasa takut itu adalah reaksi atas munculnya kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang membahayakan. Jadi ada timbul perasaan takut dalam diri seseorang itu karena dia khawatir sesuatu itu membahayakan dirinya. Nah, seseorang tidak boleh takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan takut di sini maksudnya adalah takut yang disertai dengan ketundukan. Adapun takut yang sifatnya tabiat, maka ini tidak masalah, asalkan tidak sampai menghalangi seseorang dari menjalankan ketaatan kepada Allah. Adapun takut yang tidak boleh adalah takut yang ada istilah ta'zim, takut yang disertai dengan pengagungan. Jadi segan kepada seseorang, segan kepada makhluk, ta'zim kepada makhluk melebihi yang wajarnya, maka ini tidak boleh. Kita hanya boleh ta'zim, kita hanya boleh segan yang sebenar-benarnya, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin rahimahullah juga membagi ada beberapa macam perasaan takut. Yang pertama adalah takut alamiah atau khauf tabi'i, takut bawaan, ya. Namanya takut khauf tabi'i, tabiat. Seperti seseorang takut dengan binatang buas, takut dengan perampok misalkan, takut dengan begal, takut dengan pocong. Pocong takut nggak? Nggak takut ya.
Kalau ada yang takut dengan pocong, ya, mungkin kena menyeramkan gitu ya, tidak masalah. Ada orang takut dengan ketinggian, ya. Takut dengan ketinggian, tidak pernah naik pesawat seumur hidup karena takut apa dengan ketinggian. Padahal itu manajernya bandara ya. Manajernya bandara takut ketinggian, nggak pernah naik pesawat. Baik. Nah, ini takut yang tabiat dan ini hukumnya boleh, ya, tidak ada masalah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Dan Nabi Musa itu, atau karena peristiwa itu, yaitu peristiwa membunuh orang dari kabilahnya Firaun, maka jadilah Nabi Musa itu takut, ya, menunggu-nunggu dengan khawatir, ya, akibat perbuatannya. Ini tabiat, ya, seorang nabi juga dia takut. Taib. Namun perlu kita garis bawahi, rasa takut tersebut, ya, jika menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan oleh Allah, maka ini hukumnya menjadi haram, ya. Taib. Rasa takut yang menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban, misalkan apa? Takut dihina, akhirnya tidak mau pakai jilbab. Ibu-ibu, ya, dia kalau mau pakai jilbab panjang takut dihina, takut diolok-olok sama teman-temannya atau sama tetangganya. Ngapain pakai jilbab yang lebar, ya, kayak kampungan, contohnya, ya. Nah, karena dia takut seperti itu, akhirnya dia meninggalkan amalan tersebut, tidak mau memakai hijab syar'i. Nah, ini malah hukumnya apa? Haram. Ya. Takutnya tidak masalah, ya. Namanya orang takut dihina, takut dicaci maki, takut dicela, ini tabiat, ya. Tapi kalau itu sampai membuat dia meninggalkan yang diwajibkan, maka itulah haram dan dia mendapatkan dosa dengan perkara itu. Atau karena dia takut menyinggung teman-temannya, dia melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditawari minum khamr, ayo, ini kan kita setia kawan, buktinya kita itu akrab. Ini kalau buktinya kita itu akrab, ya, ini minum khamr. Masa saya minum sendirian, temani gitu, ya. Jadi temannya minum khamr, dia minta ditemani. Kalau kamu itu setia kawan, harusnya temani, ya. Nah, dia takut mengecewakan temannya itu, akhirnya dia ikut minum khamr. Nah, ini dosa besar dan ini hukumnya haram. Walaupun ada kekhawatiran, takut mengecewakan orang, takut orang itu sakit hati, tapi kalau sampai melanggar, sampai melakukan yang diharamkan oleh Allah, maka ini hukumnya haram. Nah, begitupun perkara-perkara yang lain, kecuali memang nanti dipaksa. Ini ada hukum tersendiri ketika dipaksa, yaitu namanya al-ikrah. Kalau dipaksa maka tidak berdosa. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seseorang itu ketika dia lupa, ketika dia salah, dan juga mastukrihu alai, yang dipaksa untuk melakukan sebuah dosa. Dipaksa untuk minum khamr, dipaksa untuk membunuh orang, maka dia tidak berdosa. Tapi harus kita pastikan pemaksaan itu benar-benar kita tidak punya pilihan lain. Kalau masih ada pilihan lain, maka kita pilih yang paling ringan. Ketika dihadapkan pada dua kemungkaran, maka kita memilih kemungkaran yang paling kecil. Itu kaedahnya, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama dalam kaidah ini, seperti Syekh Sa'di rahimahullahu taala, fa in tazaham adadul masalih faqaddimu a'la minal masalihi
wa didduhu idza tazahamul mafasidi yurtakabu adna minal mafasidi. Apabila berkumpul dua kemaslahatan, maka dahulukan kemaslahatan yang paling besar. Pahalanya yang paling besar itu yang didahulukan. Antara sunnah dan wajib, maka yang wajib didahulukan. Begitu sebaliknya, fa in tazaham adadul masalih wa didduhu tazahamul mafasidi. Ketika berkumpul dua keburukan, maka irtakabu adna minal mafasidi. Lakukan keburukan yang paling ringan, dosanya paling kecil, dosanya paling ringan. Dipaksa makan barang curian dengan dipaksa makan babi, dipaksa ya, suruh makan, atau suruh makan bangkai ya, ini dipaksa makan bangkai ayam dengan makan babi. Dipaksa makan bangkai ayam dengan makan babi. Nah, ini kita dahulukan, kita pilih yang paling rendah dosanya. Makan apa itu? Makan bangkai ayam ya. Makan bangkai ayam, karena bangkai ayam itu dia haram bukan karena zatnya, tapi karena sebabnya. Sebabnya dia haram karena tidak disembelih, karena dia bangkai. Nah, adapun babi dia haram karena zatnya. Walaupun babi disembelih, tetap hukumnya haram ya. Apalagi babinya bangkai. Taib. Jadi kecuali seseorang dipaksa, maka tidak berdosa. Tapi tadi ketika dipaksa pun dia harus melihat mana keburukan yang paling ringan, itulah yang dia pilih. Taib. Ini takut yang pertama, yaitu takut tabiat. Adapun yang kedua, yaitu takut yang bernilai ibadah, khauf al-ibadah. Takut yang ibadah, yaitu perasaan takut kepada yang dia sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan diiringi dengan pengagungan dan rasa segan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuat dia itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah karena takut, karena segan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sesama manusia saja kadangkala diperintahkan oleh atasan itu ada perasaan segan, makanya dia menjalankan perintah tersebut. Diam atau dia kena segan, dia meninggalkan yang dilarang tersebut. Ini padahal baru sesama manusia, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala, perasaan segannya, perasaan ta'zimnya harus lebih besar daripada perasaan ta'zim kepada sesama manusia. Ya, tanpa kita pungkiri, kita ini kadangkala ta'zimnya kepada manusia lebih besar daripada ta'zimnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kalau kita pengen berbuat maksiat, kita takut dilihat oleh orang lain. Takut dilihat oleh manusia. Padahal Allah melihat apa yang kita lakukan, tapi kita enggak takut. Dan itu terjadi ya. Manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dalam kondisi dia jahil ya. Dia lebih takut kepada manusia tersebut atau kepada orang lain daripada dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di antara contohnya ya, kita bisa membaginya menjadi dua macam ya. Takut kepada Allah itu yang pertama adalah karena keagungan dan kewibawaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki keagungan, Allah itu sangat berwibawa, maka disitulah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berbicara, kita mengagungkan ucapannya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, kita tunduk dan mengagungkan perintah tersebut. Ketika Allah melarang sesuatu, kita pun karena mengagungkan Allah, kita tunduk dengan larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, contoh seperti ini, jadi takut karena disebabkan keagungan dan pengagungan kepada Allah dan karena segan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti takutnya para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang para malaikat dalam surat An-Nahl ayat 50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu sangat takut dengan Tuhan mereka yang ada di atas mereka. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat itu sangat takut kepada Tuhan mereka yang ada di atas mereka. Kenapa di atas mereka? Karena Allah berada di atas seluruh makhluknya. Para malaikat ya berada di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada sampai langit ketujuh saja. Ya, setelah langit ketujuh, para malaikat sudah tidak berada lagi di atas. Bukan tempatnya mereka lagi. Mereka tempatnya hanya di langit. Dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Malaikat Jibril pun tidak diizinkan untuk naik ke Sidratul Muntaha. Rasulullah SAW yang diizinkan untuk naik sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di atasnya langit ketujuh. Ya. Baik. Nah, para malaikat takut dengan Tuhan mereka yang ada di atas mereka. Baik. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan para malaikat itu selalu melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini takut berupa ta'zim. Takut karena mereka sangat menghormati dan sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang pernah kita pelajari, hadis yang dibawakan oleh hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu. Kata beliau menceritakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Idza aradallahu ayyuhya bi amrihi takallama bil wahyi." Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan suatu perkara, maka Allah akan berbicara dengan wahyunya. Allah akan berfirman dengan wahyunya. Fa idza takallama akhadhatis samawati minhu rajfah. Apabila Allah sudah berbicara, maka langit-langit itu langsung bergetar. Sampai seperti itu, langit-langit yang kita lihat sangat besar, yang sangat kokoh, ternyata bergetar mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Au qala ri'datun syadidatun min khaufillah. Ataupun langit itu bergetar hebat karena saking takutnya langit itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iqu wa kharru lillahi sujada. Apabila firman Allah itu didengar oleh penduduk langit, yakni para malaikat, mereka pun langsung tersungkur, pingsan dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking mereka takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung tersungkur, pingsan, setelah sadar langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Adapun yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril, kemudian menerima wahyu dari Allah. Lalu malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu itu kepada seorang manusia dari para nabi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita lihat langit-langit itu bergetar hebat karena takut kepada Allah, ta'zim, segan dengan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat juga ta'zim, segan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pingsan ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Begitupun benda-benda yang ada di bumi ini, seperti gunung-gunung, ketika mendengar kalam Allah langsung bergetar hebat, bahkan pecah berkeping-keping kalau seandainya ayat-ayat itu diturunkan kepada sebuah gunung. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah." Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini, firman Allah ini kami turunkan kepada sebuah gunung, kamu akan melihat gunung itu khasyian, dia akan tunduk, mutasaddian, hancur, ya, dia takut, tunduk, hancur, berkeping-keping, min khasyiatillah,
karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut di sini apa? Ta'zim. Sangat segannya kepada Allah, sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan firman-firman-Nya, gunung-gunung itu bisa hancur berkeping-keping. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Itulah perumpamaan yang kami berikan kepada manusia agar mereka bisa berfikir. Benda-benda langit, para malaikat, benda-benda bumi, itu pun ketika mendengar ayat-ayat Allah mereka takut, bergetar hebat. Tapi manusia kadang-kala kurang rasa takutnya kepada Allah, kurang segan kepada Allah. Kalau kepada sesama manusia, kepada atasannya, kepada presiden, kepada rajanya, dia segan, dia mengagungkan raja itu. Tapi kepada Allah, manusia sedikit sekali mereka takut mengagungkan Allah, tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarallaha haqqa qadrih." Manusia itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Bahkan manusia dibacakan firman Allah biasa aja. Ya, Pak ya. Sedikit sekali dari manusia yang tersentuh dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Biasa-biasa aja dibacakan ayat Allah, bahkan dibacakan ayat-ayat Allah, hatinya malah semakin keras. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana hati manusia lebih keras daripada batu. Summa khashat qulubuhum. Summa khashat qulubuhum. Kemudian hati mereka menjadi keras. Bal asyaddu qaswah. Ya. Bahkan dia lebih keras daripada batu, bahkan bahkan dia lebih keras daripada batu. Baik. Nah, ini macam takut yang pertama, yaitu karena ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ibadah. Takut yang kedua yaitu takut akan ancaman dan siksaan Allah. Ketika seseorang punya perasaan takut karena adanya ancaman-ancaman Allah, karena adanya siksaan-siksaan Allah, maka ini takut yang ibadah. Jadi yang pertama tadi takut karena segan, mengagungkan Allah. Adapun takut yang kedua ini karena dia percaya, dia yakin ada ancaman-ancaman, ada siksaan-siksaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi takut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman-ancaman tujuannya agar manusia itu menjadi takut. Di dalam Al-Quran banyak sekali ancaman. Barang siapa yang berbuat seperti ini, ancamannya akan disiksa begini. Barang siapa yang melakukan ini akan diancam dengan siksaan ini. Barang siapa yang tidak melakukan ini akan mendapatkan siksaan begini. Banyak kita jumpai ancaman-ancaman itu di dalam Al-Quran. Ya, tujuannya adanya ancaman-ancaman itu adalah agar manusia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 16, lahum min fawqihim dulalum minan nari wa min tahtihim dulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Allah mengancam bahwasanya penghuni neraka itu lahum min fawqihim dulal. Mereka nanti berada di neraka, di atas mereka ada diliputi dengan api, di atasnya diliputi dengan api, wa min tahtihim dulal, dan di bawah mereka juga diliputi dengan api. Atas mereka ada api, di bawah mereka juga ada api. Itu semua kata Allah, dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Itu semua untuk Allah nakut-nakuti hamba-hambanya. Allah mengancam dengan neraka, Allah mengancam dengan siksaan, tujuannya untuk menakut-nakuti hamba-hambanya. Ya ibadi fattaqun, wahai hamba-hambaku bertakwalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang memiliki perasaan takut di dalam hatinya, maka dia telah melakukan ibadah yang sangat agung.
Kalau kita punya perasaan takut di dalam hati, ini ibadah yang sangat agung, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala dengan perasaan takut itu seseorang meneteskan air mata. Dia ingat akan azab Allah, dia takut akan siksaan Allah, dia menangis, meneteskan air mata. Maka inilah yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Kata Rasulullah SAW, ainani, ya, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang berjaga, yaitu karena berjihad di jalan Allah. Dan yang kedua, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga mengatakan, seseorang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu rajulun bakat min khasyatillah. Seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan juga, ya, seseorang yang karena takutnya kepada Allah, takutnya dengan siksaan Allah, dia tidak mau melakukan dosa atau maksiat. Salah satunya juga adalah rajulun da'athum ra'atun, seseorang yang diajak oleh wanita untuk berbuat zina, faqala inni akhafullah. Diajak oleh wanita yang dzatu husnin wa jamalin, yang punya kecantikan, yang punya kedudukan, yang punya kemuliaan. Lalu orang ini mengatakan, inni akhafullah, aku sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ibadah yang sangat agung, ya. Seorang hendaknya memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan perasaan takut itulah dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diampuni dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun jenis yang ketiga yaitu khauf as-sirri, takut yang tersembunyi, rasa takut yang terselubung. Bismillah. Baik. Apa itu takut yang terselubung, yang tersembunyi? Yaitu seseorang takut dengan sesuatu yang tidak memiliki sebab untuk ditakuti. Seseorang takut dengan sesuatu yang tidak memiliki sebab untuk ditakuti. Ngapain kita takut kepada sesuatu itu padahal nggak ada sebabnya? Kalau yang pertama tadi, seseorang takut dengan singa, ya ini ada sebabnya. Ini singanya ada di hadapannya. Seseorang takut dengan perampok, dengan begal, ya ini ada sebabnya, ya. Yang dia takut itu ada di hadapan dia, itu ada sebabnya. Nah, yang ketiga ini, seseorang takut dengan sesuatu yang tidak ada sebabnya. Contohnya apa? Takut dengan penghuni kubur. Kalau dia tidak melakukan sesuatu, nanti akan mendapatkan mudarat dari penghuni kubur misalkan. Nah, ini takut yang merupakan kesyirikan, ya. Takut seperti ini, takut adalah yang merupakan kesyirikan. Jadi seseorang bahkan disebutkan, ya, oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau pernah menceritakan dalam bukunya Ahkamul Janaiz, ya, sebagian orang takut kepada si mayit lebih besar daripada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut terkena mudarat dari si mayit lebih besar daripada dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya? Seperti ketika dia berbuat sesuatu, mungkin dia mencuri, kemudian dia disuruh untuk bersumpah. Memang dia betul-betul mencuri, lalu dia disuruh bersumpah atas nama Allah. Dia berani, saya bersumpah atas nama Allah kalau saya ini tidak mencuri. Tapi begitu disuruh bersumpah atas nama si wali fulan, penghuni kubur fulan, dia tidak mau bersumpah. Dia langsung jujur, ya betul saya yang mencuri. Saking takutnya kepada penghuni kubur itu akan mendapatkan
keburukan lebih besar daripada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan. Atau masyarakat kadangkala kalau tidak ngasih sesajen takut akan terancam keburukan. Kalau 1 tahun ini kita nggak beri sesajen kepada bau rekso atau penjaga kampung ini, nanti kampung kita akan dikasih bahaya. Nanti anginnya menjadi kencang. Ya memang musimnya anginnya kencang gitu. Hujannya akan terus menerus ya. Ya memang sudah musimnya, mau gimana lagi. Panennya akan kurang bagus. Ya karena mungkin pupuknya kurang berkualitas, ya panennya kurang bagus. Tapi itulah syaitan menakut-nakuti orang, kalau nggak ngasih sesuatu, nggak ngasih sesajen, nanti akan mendapatkan keburukan, mendapatkan mudarat dari penghuni kubur ataupun dari jin-jin yang mereka yakini sebagai arwah leluhur dan seterusnya. Dan ini semua adalah kesyirikan. Ini yang disebut dengan khauf as-sirri, ya, takut yang tersembunyi. Sebagaimana dulu juga orang-orang musyrikin menakut-nakuti para nabi, seperti mereka menakuti Nabi Hud alaihi salam. Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 54, "Inna qulu illa i'tiraka ba'du alihatina bisu'in." Wahai Hud, kalau kamu menjelek-jelekkan Tuhan kami, nanti Tuhan kami akan memberikan kemudaratan, keburukan kepadamu. Menakut-nakuti Nabi Hud alaihi salam. Ya, kamu nanti akan dibuat gila sama Tuhan kami. Nah, ini kalau seandainya orang itu takut, maka itulah kesyirikan. Sebagaimana masyarakat jahiliyah dahulu, mereka sangat takut berbuat sesuatu, takut karena mendapatkan keburukan dari Tuhan mereka. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzanillahu wa iyyakum. Ini jenis ibadah yang berikutnya, yaitu khauf, ibadah yang rasa takut. Ini harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ya, kalau diberikan kepada selain Allah, maka ini merupakan kesyirikan, ya. Nah, kita lanjutkan ibadah yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dalilur raja'i qauluhu ta'ala, dalil raja, mengharap, adalah firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Kahfi ayat 110. Nah, barakallahu fiik. Ibadah yang kedua atau jenis ibadah yang kedua yaitu ibadah roja, yaitu mengharap. Ini juga ibadah batiniah, ibadah yang ada dalam perasaan. Nah, ketika seorang memiliki perasaan harap kepada Allah, maka dia telah melakukan ibadah yang sangat agung. Dan harapan ini harus selalu dimiliki oleh seseorang. Ya, seorang muslim harus memiliki perasaan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dinukilkan sebagian perkataan para ahli ibadah. Mereka mengatakan, "Ya Allah, saya tidak punya sesuatu yang bisa saya andalkan selain harapan saya kepadamu." Karena harapan ini merupakan ibadah yang sangat agung. Ya, kalau seseorang memiliki harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa-bisa dengan itu Allah memasukkan dia ke dalam surga, Allah menyelamatkan dia dari neraka, padahal dia punya dosa-dosa yang sangat banyak. Tapi karena pengharapannya kepada Allah yang begitu besar, Allah mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Dan setiap kita wajib memiliki harapan tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dalilur raja", dalil tentang harapan yaitu
faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan atau mengharapkan untuk bertemu dengan Tuhannya. Jadi selama di dunia itu dia punya harapan yang sangat besar untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sebaik-baiknya wasilah untuk memotivasi, untuk mendorong seseorang agar selalu beribadah kepada Allah. Punya rasa harapan untuk bertemu dengan Allah, itu adalah pendorong terbaik untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, harapan adalah penggerak untuk melakukan suatu ibadah atau sesuatu perkara. Harapan adalah penggerak, motor untuk seseorang melakukan sesuatu perkara, termasuk dalam masalah ibadah dan ketaatan, yaitu memiliki perasaan cinta dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam ibadah dasarnya itu adalah cinta, kemudian ada harapan, maka dia memiliki penggerak yang terbesar untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kedua perkara inilah seseorang itu bisa meninggalkan kemaksiatan. Kalau dia punya rasa cinta kepada Allah yang mendalam. Kalau punya rasa cinta kepada Allah yang mendalam, maka cinta itu memenuhi semua hatinya. Kalau hatinya sudah dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah, maka semakin kecil kecintaannya kepada selainnya. Sebagaimana juga diungkapkan oleh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, bahwasanya tidak ada yang bisa mengusir syahwat, kesenangan dunia, melainkan dengan dua perkara, yaitu rasa cinta kepada Allah yang mendalam dan rasa rindu untuk bertemu dengan Allah yang besar. Kalau sudah punya rasa cinta, dia sangat cinta kepada Allah sampai masuk ke dalam hatinya, maka yang lain itu terasa kerdil. Pasangan tidak ada apa-apanya, anak-anak tidak ada apa-apanya, harta benda, perkara-perkara dunia, apalagi maksiat, ini tidak ada apa-apanya kalau rasa cintanya itu sudah merasuk ke dalam hatinya. Begitupun rasa rindu, rasa harap ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa rindunya begitu besar, maka yang ada di depan matanya, yang ada di pikirannya hanyalah gimana saya bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah sangat rindu pengen melihat Allah Subhanahu wa taala. Di antara penafsiran para ulama, yaitu barang siapa yang berharap ingin bertemu, maksudnya adalah ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah sangat rindu dengan Tuhannya, rindu ingin melihat wajah Allah yang begitu indah, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua menggerakkan dia untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyamal 'amalan shalihan." Maka hendaknya dia imbangi perasaan harap itu dengan beramal soleh. Dan itu tentunya menjadi bukti kalau dia betul-betul berharap ingin melihat wajah Allah, ingin bertemu dengan Allah, maka buktikan. Buktinya adalah apa? Falyamal 'amalan shalihan. Hendaknya dia beramal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia berbuat kesyirikan dengan sesuatu apapun. Dan ayat yang senada juga disebutkan dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah yaitu teladan yang baik, uswatun hasanah. Itu bagi siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Allah,
mengharapkan wajah Allah, mengharapkan bisa melihat Allah dan ingin selamat pada hari kiamat, dan dia sangat banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias apa? Kalau pengen betul-betul dia pengen berharap bertemu dengan Allah, beramal soleh. Tidak sekedar beramal soleh, tapi dalam beramal itu ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di awal ayat ini kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Kenapa Allah sebutkan itu? Supaya diikuti. Kalau Rasulullah itu sebagai uswah, maka teladani, ikuti semua petunjuk beliau. Apalagi dalam ibadah, maka ikuti agar bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kalau orang yang tidak ada harapan untuk bertemu dengan Allah, maka dia akan, ya sebaliknya, dia akan lupa. Dia lupa dengan tujuan dia diciptakan, dia lupa akan hari di mana dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia dalam kehidupan ini tidak mempersiapkan sesuatu. Kalau orang itu punya harapan untuk bertemu dengan Allah, dia akan selalu sadar dan dia akan mempersiapkan segala sesuatunya, diantaranya amal-amalan soleh. Nah, kalau orang yang lupa, tidak ada harapan untuk bertemu dengan Allah, dia cenderung lupa dan tidak ingat dia diciptakan di muka bumi ini untuk apa, sehingga tidak dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, menceritakan orang-orang yang lupa dengan pertemuan tersebut, ya. Dalam surat As-Sajdah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, liqa'a rabbih, gimana? Kita bukakan ayatnya, ya. Ada yang ingat? Wala nudhiqo surat As-Sajdah. Terus? Silakan minum dulu aja. Sengaja kasih kesempatan buat minum. Ya, terus? Nah, gimana ayat awalnya? Fadhuku bima nasitum liqa'a rabbih, ya. Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Terus? Inna nasinakum fadhuku. Nah, barakallahu fiik. Ya. Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum fadhuku adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka rasakan azab neraka ini bima nasitum liqa yaumikum hadza, atas kelalaian kalian akan pertemuan dengan kami pada hari ini. Maka rasakan azab yang kekal di dalam neraka atas apa yang kalian kerjakan. Nah, ini Allah kisahkan bagaimana orang-orang yang lupa pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah pun akan lupa dengan mereka. Di dunia mereka lalai, lupa, tidak beramal soleh. Di akhirat ditinggalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan itu tidak dikasih ampunan, tidak dikasih rahmat, bahkan ada yang tidak diajak bicara, langsung dilempar ke dalam api neraka. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Sebaliknya, kalau seseorang yang di dunia ini sangat ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuatnya dia mempersiapkan segala sesuatunya, Allah pun akan siap untuk menyambut dan bertemu dengan orang tersebut, ya.
Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Oleh karena itu, tidak boleh seseorang itu menggantungkan harapannya kepada selainnya. Harapan itu hanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang menggantungkan harapannya kepada makhluk, maka dia akan cenderung kecewa dengan harapannya itu. Adapun kalau dia menggantungkan harapannya kepada Allah, maka Allah tidak akan mengecewakan siapapun. Allah akan selalu memberikan apa yang sesuai dengan harapan seseorang. Bahkan kita dituntut untuk selalu mengharap yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan senantiasa berada di harapan seseorang. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, "Anna inda dhanni 'abdi bi." Aku selalu berada di prasangka hambaku kepadaku. Maka hendaknya seorang selalu berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, sebagian orang karena dia terlalu berharap dengan manusia, akhirnya dia pengen mengejar ridhonya manusia. Yang dia cari adalah ridhonya manusia. Nah, ini yang ada hanyalah kekecewaan, yang ada hanyalah ketidakberujungan. Ya, dia tidak ada ujungnya kalau yang dia harapkan itu adalah manusia. Dia menanti tidak ada ujungnya. Dan kalau dia sekali berharap kepada manusia, ya, dia akan berharap yang kosong, tidak pernah mendapatkan hasilnya. Sebagaimana kata para ulama, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu pengharapan yang tidak ada putusnya, tidak berujung. Tapi kalau kita mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan pengharapan kita kepada Allah, maka akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lanjutkan ibadah yang berikutnya. Wadalil tawakkuli qaulu ta'ala. Dalil tawakal adalah firman Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Al-Maidah ayat 23. Waqala, dan Allah berfirman, "Amman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Surat At-Talaq ayat 3. Nah, barakallahu fiik. Ibadah berikutnya masih seputar ibadah batiniyah, yaitu perasaan tawakal, yaitu berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya adalah wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal, kalian berserah diri, kalian pasrah. In kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Jadi ada hubungan yang sangat erat kaitannya antara tawakal dan iman. Orang yang beriman pasti tawakal. Orang yang beriman pasti tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang itu tawakalnya kurang kepada Allah atau justru tawakalnya kepada selain Allah, maka imannya pasti kurang, imannya pasti dipertanyakan. Belum begitu kuat imannya kepada Allah. Orang yang imannya semakin kuat kepada Allah, rasa tawakalnya pun semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu sudah cukup. Allah sebagai memberi kecukupan untuknya. Allah yang mencukupi semua kebutuhannya kalau dia betul-betul bertawakal kepada Allah. Rasulullah SAW menggambarkan tawakal itu seperti tawakalnya seekor burung,
lau tatawakkaluna haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair yaghdu bitana wa taruhu yaghdu bitanan yaghdu ya, yang keluar dengan perut kosong, wa taguddu bitana, yang kembali dalam perut kenyang. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung yang dia keluar di pagi hari dalam kondisi perut kosong, perut lapar, dan dia pulang di sore hari sudah dalam kondisi perut kenyang. Burung hanya difasilitasi 2 kaki, 2 sayap, kemudian paruhnya untuk mencari makanan, dan dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah bingung dengan rizkinya. Dia keluar mencari, terbang ke sana terbang kemari mencari makan, kadangkala juga berakhir di penggorengan karena diburu sama tukang buru burung pakai senapan itu. Nah, dia tidak khawatir dengan rizkinya. Kenapa? Karena dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencukupkan baginya. Yang penting dia sudah berusaha, dia sudah terbang, dia sudah keluar di pagi hari, ya, bahkan dia lebih pagi keluarnya daripada kita. Burung keluar, ya, kita masih tidur, ya, masih selimutan, apalagi musim-musim dingin begini, ya. Dan pergi di pagi hari, dia berusaha, kemudian Allah yang mencukupi kebutuhannya. Kalau kalian, kata Rasulullah, bertawakal yang seperti itu, pasrahkan semua urusan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan kalian rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang penting kita sudah berusaha, sudah bekerja, sedangkan hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan ibadah tawakal ini ibadah yang sangat agung, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala membagi tawakal itu dengan beberapa macam. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah, ya. Ini adalah ibadah yang sangat agung, dan ini harus tawakal yang sempurna, tidak ada sedikit pun rasa keraguan. Seseorang pasrahkan semua urusannya dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dan ini hukumnya wajib, ya, dan ini menunjukkan kejujuran imannya seseorang. Dia hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua yaitu tawakal sir. Ini juga sama seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu tawakal kepada sesuatu yang tidak ada sebabnya untuk kita bersandar kepada sesuatu itu. Taib, yaitu dia bersandar kepada mayit, kepada yang sudah mati untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Ini semua hukumnya adalah kesyirikan. Tawakal kepada para wali, tawakal kepada penghuni kubur, ini semua adalah merupakan kesyirikan, ya. Yang namanya tawakal itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk itu sama-sama lemah, ya, sama-sama tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan, sama-sama lemah. Kenapa seseorang kok tawakalnya kepada sesuatu yang lemah tersebut? Ini tidak layak bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Atau seseorang rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia juga punya rasa harap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia yakin hanya Allah yang memberikan rezeki, hanya Allah yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat, dia yakin. Tapi tawakalnya kepada manusia, kepada atasannya, itu juga sangat besar. Jadi keyakinannya juga ada sedikit harapan, ada tawakal kepada atasannya misalkan. Ya, ini jatuhnya syirik kecil, ya. Jadi dia bekerja kepada seseorang, lalu batinnya selalu
bergantung kepada orang tersebut. Nah, ini juga berbahaya. Kita bekerja dengan zahirnya, kita bekerja secara maksimal. Adapun hasilnya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan batinnya juga serahkan kepada atasannya. Ini berbahaya. Walaupun dia meyakini hanya Allah saja yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat, tapi kalau batinnya ada perasaan bergantung kepada manusia, ini berbahaya dan ini masuk ke dalam syirik kecil. Baik. Yang keempat yaitu tawakal kepada seseorang yang mampu melaksanakan kepentingannya, seperti mewakilkan sesuatu kepada yang lain dalam perkara yang bisa diganti oleh orang tersebut. Ini dalam bahasa Arab itu tawakal juga bermakna mewakilkan. Jadi dia pasrahkan urusan ini kepada bawahannya atau kepada wakilnya. Dia punya wakil, ini urusan saya pasrahkan kepada Anda. Dan dia tahu wakilnya itu mampu atau secara dugaan kuatnya wakilnya mampu untuk melakukan apa yang dia wakilkan itu. Maka ini hukumnya apa? Boleh atau tidak boleh? Boleh hukumnya boleh. Kita pasrahkan, wakilkan kepada orang lain. Dan banyak dalam urusan dunia kita mewakilkan kepada orang lain. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam mewakilkan anak-anaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi." Wahai anak-anakku, pergilah kamu maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya yaitu Bunyamin. Nabi Ya'qub pasrahkan urusan anaknya, dua anaknya Nabi Yusuf dan juga Bunyamin, itu dia pasrahkan kepada anak-anaknya. Silakan kalian pergi untuk cari tahu tentang mereka berdua. Begitupun Nabi SAW kadangkala mewakilkan beberapa urusan kepada sebagian sahabatnya. Nabi wakilkan untuk berdakwah ke negeri ini kepada Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, atau kepada sahabat yang lain untuk berdakwah di tempat ini, dan seterusnya. Begitupun dalam peperangan, Rasulullah mengirim utusan mewakilkan untuk memerangi kelompok fulan atau orang tertentu. Dan dalam agama kita, kita diajari untuk selalu mutlak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Kita pernah membahas tawakal ini di pembahasan kitab tauhid. Kita rincikan tawakal itu dalam segala urusan, termasuk dalam urusan ibadah, dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat. Itu semua kita pasrahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah seseorang itu sudah maksimal beribadah, pasrahkan kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, pahalanya, ampunan dosanya itu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah maksimal untuk beribadah. Begitupun dalam urusan dunia, dia sudah bekerja keras, semua itu dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala urusan itu kita pasrahkan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk selalu tawakal dalam segala urusan. Setiap langkah, setiap detik hidup kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat doa-doa keseharian yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya adalah bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa keluar dari rumah, apa bunyinya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Nah, kita keluar dari rumah, kita nggak tahu apa yang terjadi nanti di jalanan, apa yang terjadi di tempat kerja. Ketika kita naik dalam perjalanan jauh, ketika safar ataupun kemana saja, kita keluar dari rumah, tawakal kepada Allah. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berusaha kalau berkendaraan dengan hati-hati, kemudian tawakal kepada Allah
bekerja juga dengan teliti, dengan hati-hati. Selebihnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita makan ya, juga tawakal kepada Allah. Selesai makan kita diajari doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ya, atau at'amani hadza at'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya makanan ini, wa razaqani, yang telah memberikan rezeki kepada saya, min ghairi haulin minni wala quwwatin, tanpa ada kekuatan dan upaya serta daya dari saya. Jadi dia pasrah, semua daya, semua kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekedar makan. Orang bisa makan itu karena bantuan dari Allah. Dia bisa mengangkat tangannya untuk menyuap makanan. Dia bisa mengunyah makanan, bisa menelan makanan sampai masuk ke dalam perutnya, dia kenyang. Itu semua adalah kekuatan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pasrahkan kepada Allah, tidak punya kekuatan sama sekali. Ketika dia hendak tidur, dia juga pasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajari oleh Nabi SAW ketika seorang itu hendak tidur, dan ini ucapan yang paling terakhir sebelum seorang itu tidur. Ya, alias doa yang paling terakhir sebelum tidur, dia banyak baca doa. Mungkin ada zikir-zikir yang lain, ada doa-doa yang lain, tapi doa ini dibaca di akhir sebelum dia memejamkan matanya. Yaitu kata Nabi SAW, ya, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhuhri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja' wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa ala nabi alladhi arsalta. Ya. Aku, ya Allah, aku aslamta nafsu ilaik, aku pasrahkan diriku kepadamu, aku serahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan urusanku ini kepadamu, semua urusan aku gantungkan kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, rasa harap, rasa cemas aku berikan kepadamu. La malja wa la malja minka illa ilaik, tidak ada sandaran, tidak ada tumpuan kecuali darimu dan kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang kau turunkan, aku beriman kepada nabi yang kau utus, dan pahalanya kata Nabi SAW, ya, barang siapa yang membaca doa ini lalu dia seandainya meninggal dunia, maka dia meninggal dalam kondisi fitrah. Dia telah bersih dari dosa-dosa, dia meninggal dalam kondisi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Masya Allah, doa yang sangat agung, penuh dengan rasa pasrah, tawakal kepada Allah seluruhnya. Dia pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan momennya dibaca ketika sebelum tidur dan di akhir doa yang kita baca sebelum tidur, karena kita tahu ketika tidur itu kan saudarinya mati atau saudaranya mati, ya, bisa kembali lagi, bisa tidak kembali lagi, maka dia pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ya doa-doa yang diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang semua itu menunjukkan kita harus selalu pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah yang berikutnya, wa dalilur rahmati wal rahmati wal khusyu'i qaulu ta'ala. Dalil rahmah penuh atau penuh minat, rahmah cemas, dan khusyuk tunduk adalah firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Artinya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Al-Anbiya ayat 90. Nah, barakallahu fiik. Di antara ibadah yaitu perasaan raghbah wa rahabah, yaitu perasaan harap yang luar biasa. Kalau tadi roja yaitu dia punya harapan, tapi raghbah itu harap yang sangat tinggi. Kemudian warahaba yaitu perasaan cemas. Ini harus ada dalam diri seseorang. Dia punya rasa harap, kemudian dia juga punya rasa takut atau rasa cemas, terutama di dalam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau membawakan dalil tentang perasaan raghbah dan rahbah, begitupun perasaan al-khusyuk. Ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat." Sesungguhnya mereka kanu yusari'una, mereka selalu bersegera fil khairat, di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Siapa itu? Yaitu para nabi. Ayat ini Allah sedang menceritakan para nabi, gimana perilakunya para nabi, bagaimana ibadahnya para nabi. Mereka selalu yusari'una fil khairat. Para nabi itu selalu bersegera untuk melakukan kebaikan, tidak ditunda-tunda. Ketika sudah di depannya ada kebaikan, langsung dia kerjakan. Kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika harta belum dia bagikan, masih tertahan di rumahnya. Begitu salam habis sholat asar, beliau tidak sempat zikir. Maksudnya tidak sempat zikir setelah sholat di tempat duduknya. Beliau langsung keluar, bahkan melangkahi pundak-pundak para sahabat dengan sangat cepat. Begitu ditanya, "Kenapa Rasulullah? Kami lihat engkau sangat buru-buru." Kata Rasulullah, "Setelah saya sholat, saya teringat ada harta yang masih tersimpan di rumah saya, belum saya keluarkan, belum saya bagikan ke orang-orang yang berhak menerimanya." Beliau langsung habis sholat, kalau kita kan nanti dulu lah, zikir dulu ya, duduk dulu, nanti orangnya juga ada, nggak kemana-mana itu. Tapi Rasulullah begitu ingat langsung zikirnya pun zikir sambil berjalan. Ini juga menjadi dalil ya, kita boleh zikir sambil berjalan kalau memang ada hajat gitu ya. Sambil berjalan dia ambil hartanya, dia bagikan ya. Itu baru beliau tenang. Sahabat Bilal bin Rabah ya, ditugaskan oleh Rasulullah untuk membagi beberapa harta yang dikirim sangat banyak ya. Ini harta fai, harta kiriman dari kabilah-kabilah yang masih kafir ya. Beberapa unta isinya bahan makanan pokok, harta benda dikirimkan ke kota Madinah. Maka kendaraan ini, unta-unta ini beserta full dengan muatannya, bahan makanan dan harta benda ini, tidak mampir sama sekali ke rumah Rasulullah. Langsung beliau putar ke masjid, kemudian suruh Bilal bin Rabah bagi semua harta sampai habis. Beliau nggak pulang sampai harta ini habis. Nggak mau pulang. Kalau belum habis, beliau nggak pulang. Dibagikan, datang waktu maghrib, ditanya, "Sudah habis belum?" "Belum habis." "Bagikan lagi." Sampai Isya, "Sudah habis belum?" "Belum habis." Dibagikan lagi. Ya, sampai ya tengah malam baru beliau pulang ke rumahnya kalau hartanya sudah habis. Begitulah mereka bersegera di dalam melakukan kebaikan ya. Karena kalau kebaikan itu ditunda, itu belum tentu kita mampu melakukan kebaikan itu lagi. Belum tentu ada motivasi untuk melakukan kebaikan itu lagi. Kata seorang ulama, idza fatahallahu laka babal khair fajhizhu fa innaka la tadri mata sayughlaqu anka. Apabila engkau dibukakan pintu kebaikan, maka bersegera lakukan kebaikan itu, berusaha semampunya.
Karena engkau tidak tahu kapan kebaikan itu ditutup dari dirimu. Kita punya ada bisikan untuk melakukan kebaikan. Kalau kita terima bisikan itu, kita sambut, kita lakukan, insya Allah kita berhasil melakukannya. Tapi kalau ada bisikan kebaikan, karena dalam diri kita itu selalu ada bisikan untuk kebaikan. Nah, kita tunda nanti aja lah. Ya. Contoh sholat duha, ada bisikan jam 9, nah, ini bisikan sholat duha, ya nanti saja masih jam 9. Jam 10 mungkin masih ada bisikan lagi, nanti saja. Tapi setelah itu tiba-tiba sudah azan duhur, waktunya habis, gak jadi melakukan kebaikan. Punya uang, ada bisikan sedekahlah, ya, pengen sedekah, sedikit dia sisihkan untuk sedekah, tapi masih ragu-ragu ya. Nanti saja dulu ya, masih dia tahan, nanti saja dulu uangnya, atau nanti saja ada urusan ini. Begitu 1 jam kemudian ada bisikan lagi, nanti saja dulu. Beberapa hari lagi ada bisikan, ternyata uangnya sudah habis, sudah pakai buat yang lain-lain, ya, nggak jadi sedekah, dan begitu seterusnya. Jadi harus kita segera melakukan kebaikan. Nah, ini sifatnya para nabi. Kemudian wa yad'una raghban wa yad'unana raghban wa rahaba. Kalau berdoa, para nabi itu selalu harap-harap cemas, ya. Harapannya begitu tinggi untuk diampuni, untuk dikabulkan, untuk diterima doanya, dan cemas kalau doanya tidak diterima, cemas kalau Allah tidak menurunkan bantuannya, tidak menurunkan pertolongannya, cemas. Rasulullah SAW contohnya ketika perang Badar, Masya Allah, beliau berdoa dengan harap-harap cemas. Berdoa mengangkat tinggi-tinggi tangannya sampai surban atau selendangnya yang beliau kalungkan di leher beliau sampai terjatuh. Diambilkan oleh Abu Bakar, diletakkan lagi, jatuh lagi selendangnya. Sampai seperti itu beliau berdoa dengan sangat harap dan penuh kecemasan, ya, agar Allah menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin. Kemudian wa kanu lana khashi'in. Mereka juga sangat khusyuk kepada kami ketika beribadah, ketika berdoa, sungguh-sungguh khusyuk, ya, tidak main-main, tidak hatinya tidak lalai, tapi selalu khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi dalil bahwa para nabi saja seperti itu cara mereka berdoa kepada Allah. Ada perasaan harap-harap cemas. Kok kita doanya kepada nabi? Kok kita minta sesuatu ke nabi? Nabi saja doanya kepada Allah seperti itu, harap-harap cemas. Kok kita manusia kok mintanya ke nabi? Ini tentunya sangat keliru. Nabi saja harap-harap cemas kepada Allah, kok kita doanya kepada nabi? Gimana nabi bisa memenuhi permintaan manusia? Gimana nabi bisa memenuhi permohonan manusia? Nabi juga manusia biasa, tidak bisa memberikan bantuan dan pertolongan. Waktu masih hidup saja kadang-kala tidak mampu, apalagi ketika sudah meninggal dunia. Maka sangat batil ketika ada yang minta-minta ke Nabi, minta bantuan kepada Nabi. Apakah Nabi Rasul Nabi Muhammad SAW, apakah kepada Nabi Khidir, ya, apakah kepada Nabi Musa? Ini semua tidak layak, ya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian, ya, kita cukupkan sampai di sini pengajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Allahu a'lam bishawab. Nah, ada beberapa pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana mengkompromikan tentang mencari ridho manusia, hal yang tidak mungkin dicapai, sehingga hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mencari ridho orang tua. Baik. Jazakallahu khairan. Nah, bagaimana mengkompromikan mencari ridho Allah, mencari ridho orang tua, mencari ridho suami, ya. Itu semua kita dituntut, ya. Cari ridho suami, cari ridho orang tua. Nah, cara mengkompromikannya yaitu tidak boleh bertentangan. Kalau bukti kita betul-betul mencari ridho Allah,
itu jangan sampai menghalalkan segala cara. Karena pengen mendapatkan ridho suami, segala cara dia lakukan, termasuk yang diharamkan oleh Allah. Ya. Suami pengennya kamu buka jilbab deh. Ya. Suami bilang, saya suka kamu buka jilbab. Nah, istrinya, saya pengen cari ridho suami, pengen suami cinta kepada saya, pengen suami ridho kepada saya. Gak apa-apa, saya buka jilbab. Gimana kira-kira? Nah, ini namanya lebih mencari ridho manusia daripada ridho Allah. Nah, ini tidak boleh. Nah, kita mencari ridho manusia kalau tidak bertentangan dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bertentangan, itulah bagus. Ya. Suami pengen istrinya pakai jilbab yang besar, suaminya pengen istrinya mungkin pakai cadar, ya misalkan. Istrinya langsung dia manut, ya saya pengen cari ridho Allah juga, pengen cari ridho suami juga. Saya memakai cadar, memakai jilbab besar, ini mendapatkan ridho suami, suami makin cinta kepada saya, dan Allah pun ridho kepada saya. Nah, ini mengkompromikan. Jadi dalam hal-hal yang tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun kepada orang tua. Tidak boleh mentaati orang tua untuk mencari ridho orang tua dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya Allah tegas dalam masalah itu. Walaupun orang tua itu haknya besar. Ya, kewajiban seorang anak untuk taat dan berbakti kepada orang tua, tapi kalau dalam masalah berbuat syirik kepada Allah, maka tidak ada kompromi. Ya. Fa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadamu sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, jangan kamu mentaati orang tuamu. Akan tetapi wasahibhuma, pergaulilah mereka di dunia ini dengan cara yang baik. Baik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz. Pekan lalu di sebuah orang-orang disebutkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, dia adalah musyrikin kafirun. Mohon penjelasannya. Ya. Yang dimaksud dengan perkataan ini, apakah yang dihukumi perbuatannya atau orangnya? Jika orangnya, bagaimana jika ilmu tauhid belum sampai kepadanya? Apakah benar orang yang meninggal di atas kesyirikan waliyadzubillah dan belum sampai dakwah tauhid kepadanya akan diuji oleh Allah Ta'ala di akhirat? Yang ketiga, menyambung pertanyaan pekan lalu, spray yang terkena najis haid, bagaimana dengan kasur yang terkena najis haid karena tertembus dari spray yang terkena najis tersebut? Mohon solusinya. Baik. Nah, yang pertama, ketika kita menghukumi perkara ini kesyirikan, perkara ini kekafiran, maka ada dua hal, ya. Apakah kekafiran itu mengeluarkan pelakunya dari Islam atau tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam? Baik. Yang sampai mengeluarkan dari Islam pun, ketika kita menghukumi adalah perbuatannya. Ini perbuatan kesyirikan, ini perbuatan kekafiran. Bukan kita menghukumi person, ya, perorangannya. Kita katakan orang yang melakukan berdoa kepada selain Allah, dia kafir, dia musyrik, keluar dari Islam. Boleh. Nah, ini secara umum, ya, siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, berbeda ketika ada seseorang yang berdoa kepada selain Allah, kemudian kita bilang kamu musyrik, kamu kafir. Nah, ini beda. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Karena ini sudah menghukumi personnya, masing-masing individunya. Ini hanya Allah yang tahu.
apakah dia betul-betul kafir, dia itu betul-betul musyrik. Tapi kalau ketika melakukan perbuatan seperti itu, ini memang perbuatan kekafiran, ini perbuatan kekufuran. Siapa yang melakukan perbuatan itu pasti dia kafir, pasti dia musyrik. Tapi untuk menghukumi kamu musyrik itu tidak boleh, ya. Kecuali mungkin ada orang-orang yang punya wewenang untuk menghukumi seseorang dari para hakim, apakah orang ini murtad atau tidak, ini mereka punya wewenang. Nah, adapun secara umum kita menghukumi dengan umum dan itu hukumnya boleh. Adapun secara personnya tidak boleh. Tapi makanya mungkin kita pernah mencontohkan dukun pun, ya, kalau KTP-nya Muslim meninggal dunia, kita hukum secara dohirnya. Dia itu kalau KTP-nya Muslim berarti dia orang Islam. Maka kita berkewajiban untuk mengurusi jenazahnya secara Islam. Nah, statusnya dia di hari kiamat, dia orang musyrik, dia orang kafir, atau dia sudah tobat atau belum, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah benar orang yang meninggal di atas kesyirikan belum sampai dakwah kepadanya? Ini pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau berbicara tentang personnya, ini kembali kepada Allah. Apakah dia itu orang yang terkena dakwah atau belum terkena dakwah? Memang benar, kalau orang yang betul-betul belum terkena dakwah, tidak tahu sama sekali, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dihukumi dengan orang-orang ahlul fatrah. Jadi ada orang-orang namanya ahlul fatrah. Mereka yang hidup di masa transisi antara dua nabi, tidak menjumpai nabi sebelumnya dan belum menjumpai nabi yang akan datang. Nah, mereka hidup di zaman fatrah, mereka nanti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang yang berbuat kesyirikan, nanti Allah yang menilai, ya, dia itu betul-betul sudah mendengar atau belum mendengar. Ya, mungkin menurut kita dia belum mendengar, tapi menurut Allah dia sudah tersampaikan dakwah tauhid. Berarti dia tetap dihukumi musyrik. Atau menurut kita dia sudah tersampaikan dakwah, tapi ternyata menurut Allah memang betul-betul dia belum tersampaikan sama sekali dakwah tauhid, maka Allah mengujinya dan bisa Allah mengampuni orang tersebut, ya. Allahu a'lam bishawab. Dan Allah sudah berjanji, Allah tidak akan mengazab suatu kaum sampai Allah mengutus seorang utusan, sampai syariat itu, ilmu itu sampai kepada mereka, ya. Dan itu sudah menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Menyambung pertanyaan pekan lalu, ya, tentang kasur atau spray yang terkena najis. Baik, para ulama ketika membahas pakaian, tempat yang terkena najis, itu karena ada kaitannya dengan tempat atau pakaian yang digunakan untuk ibadah, untuk sholat atau untuk tawaf, gitu ya. Para ulama membahas tempat ini najis atau bukan, karena memang tempat ini dipakai buat sholat. Kalau tempat itu tidak dipakai buat sholat, ya, atau tidak mengganggu najis untuk sholat, maka tidak dibahas. Terserah mau najis mau enggak, ya udah. Ada najis di pinggir jalan, ya udah terserah. Ini enggak dibahas sama para ulama. Yang dibahas itu kalau pengen sholat di tempat itu, nah ini najis atau enggak. Nah itu loh. Begitupun pakaian. Ketika kita punya pakaian, nah pakaian ini kalau mau dipakai sholat, baru dipelajari ini najis atau tidak pakaian ini. Adapun pakaian memang tidak dipakai buat sholat, ya mau najis mau enggak dibahas sama para ulama. Paham sampai sini, ya? Nah, begitupun kasur, spray ini dipakai buat sholat atau tidak. Seandainya kasur dalam kondisi najis dan kasur itu tidak terkontaminasi atau tidak mempengaruhi pakaian kita, tidak masalah. Seandainya kasur bawahnya najis, kasurnya najis, kemudian di atasnya dipakein kain tebal, najisnya nggak tembus, boleh atau nggak dipakai ini? Boleh. Jadi nggak ada masalah, ya. Kasur, spray, gitu. Kalau sudah dilapisi, ya,
Dan kita berusaha menghilangkan najisnya ya, karena mungkin kurang nyaman ya. Apalagi kalau sampai ada baunya, nah ini kan harus dihilangkan karena nggak akan nyaman. Tapi kalau untuk hukumnya tidak masalah ya. Kita hilangkan sampai baunya itu hilang. Kalau masih ada warnanya ya tidak masalah, asalkan baunya sudah hilang. Dan itu tidak berpengaruh sama sekali dengan ibadah. Paham sampai sini ya? Ada kamar mandi dalam kamar ya. Di kamar ada kamar mandi ya. Terus dia pun sholat di kamar situ juga gitu ya. Boleh atau tidak? Di dalam kamar kan pada umumnya ya, biasanya kamar keluarga ada kamar mandi juga di dalamnya. Dia juga sholat juga di kamar situ, nggak masalah gitu ya. Jadi terpisah gitu ya. Jadi dia tidak sholat di dalam kamar mandi, itu ya nggak boleh. Insya Allah ya. Baik, insya Allah ada gambaran ya. Baik, kita akhiri ya. Tidak buka pertanyaan ini ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.